Oke guys, kembali lagi di channel AW Horror. Ini kita biasa sharing-sharing. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, bantu support ke 100.000 subscriber. Jangan lupa juga ramein TikToknya, karena pada dasarnya file-file terbaru, tayangan terbaru akan ditayangkan dulu di TikTok, baru ke YouTube. Oke. Untuk kali ini mungkin aku akan menjawab seperti biasa, karena kalau aku yang menanya agak bingung kan apa yang mau ditanyakan, kan kebanyakan pengalaman, mungkin titiknya karena dari awal di aku kan, jadi sharing-sharing lah. Mungkin Ime akan bertanya dan kita nggak tahu pertanyaan, entah satu entah banyak gitu, berapa aja terserah. Dia mau nanyakan sesuatu tentang selama ini aku juga berjalan di hal ini. Oke, kita mulai. Oke, hal yang paling kamu takuti di saat penelusuran. Hal yang paling ditakuti di saat penelusuran, berarti di saat menjelajah ke suatu tempat ya, bersama tim gitu. Ya. Kalau hal yang ditakuti sih sebenarnya banyak kali. Tapi ketakutan aku itu bukan terhadap diri aku. Itu yang pertama. Yang paling aku takuti, kalaulah nanti suatu hal itu aku tidak sanggup. Sanggupnya tuh gimana ya? Banyak. Nah, contohnya ini kan ramai gitu. Ramai. Terus aku tidak sanggup untuk kayak melawan suatu hal yang akan kulawan. Aku jadi korban dan tim juga akan jadi korban. Kan biasanya awak nih yang jadi tumbal misalnya, biasanya. Stop sampai di situ. Tuh. Awak yang sakit di situ, tumbal di situ. Tapi takutnya ketika ada di masa yang dimana awak tumbang, awak berdarah, tim juga akan berdarah. Itu yang kutakuti gitu. Itu sih. Dan itu ketakutan yang pertama. Apalagi di dalam posisi ini aku pahit-pahit aja ya. Banyak fisik ataupun kalau masalah nyawa itu urusan Tuhan. Pokoknya fisik dan kesehatan orang itu ya titik kunciannya aku yang akan bertanggung jawab di situ. Itu cukup berat sih. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, ini saya boleh ngerokok nggak, Bu? Boleh. Boleh, oke. Berarti pertanyaan cuma itu aja ya? Ya. Kalau yang kedua, itu ketakutan ini ngebuat rasa benci di dalam pikiran aku. Kadang mengganggu konsentrasi diri aku juga, dalam kadang ingin istirahat, tapi nggak bisa, kadang mikirin itu. Ketakutan aku yang kedua ketika mereka tidak bisa menghandle aku nantinya. Tuh. Karena udah beberapa orang yang gabung di AW Horror untuk menghentikan aku. Itu tim sendiri. Oke. Dari beberapa, dulu Dunia Malam, Nongsa Horor juga. Banyak juga saran-saran, tapi itu rata-rata aku nggak tahu lah itu kenapa penyebabnya. Pokoknya ada pembahasan di situ, Bang, abang nggak usah main. Abang lihat aja, biar kami yang main. Di sini memang bagus itu, bagus saran itu. Cuman satu, gimana ya? Masalahnya mereka paham nggak gitu tentang situasi, kejadian, dan apa yang akan terjadi ketika kita ego di situ. Jadi yang aku lacak dari pembahasan ini sampai mungkin sekarang juga gitu kan, mereka kadang gimana ya, mungkin mereka
kalau aku yang turun, mereka ngerasa ini untuk orang-orang yang udah lepas dari tempat ini ya, pembahasan ini. Jadi aku bukan menceritakan orang yang masih ada sekarang, cuman yang sudah terjadi, yang dimana yang aku bilang tadi, aku selalu dipuju, selalu dirayu untuk tidak main gitu, tidak main di dalam penelusuran itu. Aku hanya melihat aja sebagai pawang. Jatuhnya kamu cuma di belakang. Iya, jatuhnya cuma di belakang, melihat aja gitu. Jadi dalam pemikiran aku akan iakan perkataan itu kalau kalian mampu gitu. Kadang kan gini, yang ditakuti banyak itu, yang baperan tuh kan. Aku dari awal juga udah bilang ini kesurupan, yang dimana posisinya kita harus ngejaga raga teman kita gitu. Walaupun dia gimana, makanya aku rela tuh dipukul tuh sama, misalnya ada tim yang kerasukan jin liar walaupun 100%. Aku rela dia yang mukul aku secara fisik tuh. Misalnya terkena tuh kan, terkena entah aku mimisan, entah sini ada yang luka, itu aku rela tuh, karena aku tahu itu raga dia gitu, tapi bukan dia yang kendalikan. Tapi kebanyakan yang aku lihat di sini, ketika aku masuk gitu, mereka pada kabur. Kabur dalam berarti bukan kabur dari tempat itu, tapi tidak mau menangani gitu. Makanya aku bilang, gimana ya, belajarlah betul-betul gitu. Kita bermain sebenarnya dengan kesehatan kita, dengan fisik kita yang udah baik. Nah, kita dalam resiko fisik kita udah baik, nanti entah ada yang cacat, entah ada yang apa gitu kan. Itu kan udah terjadi di diri aku kan. Jadi kayak gitu tuh. Itu yang paling aku benci, paling aku takuti gitu. Aku suruh belajar, bukannya mau belajar. Belajar hanya apa sih gunanya kita duduk di sini cuman main game, cuman kayak misalnya ngebahas hal-hal yang nggak penting. Yang aku inginkan kita duduk, kita sharing. Dan nggak mungkin aku yang bertanya, kan kayak gitu. Itu banyak yang sudah terjadi kayak gitu tuh. Hal-hal yang orang-orang itu pada pergi, pada apa segala macam gitu. Itu yang aku takuti. Dan aku nggak bisa memuji sih sekarang. Aku nggak bisa sebut nama orangnya, tapi di AW ini udah ada satu orang tingkat keilmuannya itu bisa berhadapan sama aku dan bisa ngimbangin aku. Itu baru satu orang gitu. Dan aku nggak bisa kasih tahu tuh siapa tuh orang. Dia cukup berani, dia cukup tulus gitu. Tuh. Makanya banyak mungkin orang lihat aku tuh kadang main liar, kadang main lepas, tapi nanti kadang nggak main lagi. Itu kadang banyak yang baperan. Kita main di kesurupan masalah. Ini makanya aku bilang ini bukan cuman konten. Yang dimana kamera itu kita harus selamatkan dan raga teman kita juga harus selamatkan gitu. Gitu sih. Itu yang kutakuti. Ketakutan kedua aku yang dimana posisinya mereka tidak bisa mengendalikan atau menghandle aku gitu. Karena pada dasarnya surat menyurat atau kayak bisa bilang surat menyurat lah, ataupun kosakata inti ataupun pembahasan inti itu ada di diri aku tuh gitu. Kadang aku mau ngelepasin, bisa nggak nih gitu ngendel aku. Itu yang kadang ngebuat kadang gimana ya, ada rasa kesal, jenuh gitu. Banyak orang di luar sana yang pengen kesini, banyak yang pengen belajar gitu. Yang di sini pada belajarnya kayak gimana gitu. Tuh. Selama 4 tahun lah, selama 4 tahun baru ada satu orang yang bisa ngendel, yang berani lah nunjukin taringnya ketika aku udah lepas tuh gitu. Itu sih pertama. Yang kedua itu yang kutakuti, mereka tidak bisa ngendel aku. Ada lagi. Jadi kan aneh kalau bermain kayak gini
Tapi itu pernah kejadian tuh. Pernah kejadian berapa kali awak main lepas. Yang ketika aku percaya dia orangnya, mereka semua ini udah paham nih. Itu dulu ya. Itu udah pernah kejadian. Jadi aku ikhlaskan raga aku tuh dikontrol. Karena di situ di makhluk itu ada pembahasan dan kuncian yang penting yang bisa kita ambil dan kita gali. Lepas. Tapi kalau mau menggali tuh makhluk masuk ke badan aku, kita harus main lepas. Dan kita harus bagaimana menjinakkannya. Jadi apa sih gunanya ilmu mereka di badan itu gitu. Masa nggak bisa menjinakkan kayak gitu. Itu kuncinya cuma satu, tenang dan tulus. Jangan munafik jadi manusia gitu. Makhluk halus itu bermain pakai ini gitu. Ketulusan, ketenangan, bukan pakai ini. Kalau kita pakai ini, kita sesama kasar gitu, munafik gitu. Jadi waktu kejadian itu aku main lepas. Main lepas kan informasi itu banyak, jelas tuh dapat. Cuman ada yang ketonjok tuh mukanya dan 5 orang nahan, nggak bisa. Terakhir itu aku berlawanan tuh, kayak ketindihan tuh. Dalam aku ketemu sama sosok itu, aku bilang kayak bangke lah, mereka nggak bisa ngendel aku. Jadi awak yang berkelahi di dalam badan ini bagaimana bisa untuk kembali normal gitu. Alhamdulillahnya Allah masih ngasih kuncian itu untuk aku pulih lagi. Tapi pas aku sadar malah awak yang disalahin sama tuh orang. Kenapa sih bang kok kayak gini kali gitu. Itu kawan lo yang gini kena pukul. Ya mana lah aku tahu orang jin yang udah ngendalikan. Kalau aku sadar pun ngapain aku mau mukul kalian di tempat penelusuran, mending aku pukul kalian di rumah kayak tadi kan, kayak gitu. Jadi gimana ya, banyak yang orang datang hanya sekedar pengen tahu, penasaran, udah gitu. Terus mereka datang cuma pengen tahu, penasaran, terus ikut pula penelusuran. Mampus lah kalau kayak gitu. Kalau mau datang ya belajar, sharing kita keluarga dengan tulus, tidak ada hitung-hitungan, nggak ada seuzonan sama aku. Aku juga, prinsip aku juga nggak kayak orang lain yang ilmu itu harus dibayar. Prinsip aku ilmu itu harus belajar, seni itu yang harus dibayar kan kayak gitu. Dan aku juga orangnya biasa-biasa aja gitu. Itu aja sih. Yang ketiga, yang paling tiga ini yang ku khawatirkan, takut sebenarnya. Berarti ada 3 ketakutan sebenarnya di dalam penelusuran itu. Yang dimana posisinya semuanya akan bubar gitu. Dalam kejadian yang betul-betul parah nantinya. Ya karena itu kurangnya pemahaman, kurangnya kerukunan, kurangnya ketulusan mereka. Udah dekat di sini, kurang belajar, kurang apa segala macam, hancur semuanya, bubar, selesai gitu. Gitu sih. Jadi pesan aku untuk diri aku, bukan untuk mereka sih, orang-orang yang gabung. Aku lebih berpesan untuk diri aku, bagaimana kalau bisa aku aja yang sakit di situ. Terus bagaimana kalau bisa aku harus lebih sabar lagi gitu sih dalam ngadapin hal yang kayak gitu kan. Ya kayak contohnya yang udah pernah terjadi lah gitu kan. Ini sampai ini kita buka-bukaan aja ya, sampai aku nggak bisa terkendalikan apa segala macam gitu kan. Ya itulah kurangnya salah satu keilmuan kita, yang kadang kita berpikir ilmu kita cukup sampai di sini aja, udah nggak usah kita bertanya lagi, nggak usah kita belajar lagi. Nah gitulah ya, sampai kadang di bagian badan aku ada yang cacat gitu ya namanya. Cuman dalam pikiran aku harus lebih bersabar lagi dan aku harus lebih tenang lagi. Aku udah mulai permainan ini, ya aku harus selesaikan nantinya gitu. Aku yang mulai dan aku juga yang harus selesaikan. Jadi itulah 3 ketakutan yang mengganggu sebenarnya pikiran aku. Cuman dalam pengertian yang namanya resiko kan gitu. Itu aja sih. Berarti hal yang paling ditakuti cuman itu. Ya, 3 itu. Mungkin kalau ditanya hal yang ditakutkan ya cuma 3 itu, dan cuman itu aja yang bisa aku sampaikan gitu.